Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan internasional. Halo guys, saya Lia Dinda ingin menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu ada penguasaan iptek, yang kedua perbedaan kekayaan sumber daya alam, yang ketiga keinginan memperluas pasar, yang keempat perbedaan iklim, yang kelima ekspansi pasar, yang keenam kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor-faktornya ada 5. Yang pertama, sumber daya berkualitas rendah. Yang kedua, keamanan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan mata uang antar negara. Yang keempat, penerapan tarif dan pembatasan impor. Dan yang terakhir, terjadinya perang. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang terakhir, transfer teknologi modern. Teori perdagangan internasional. Teori ini ada yang pertama, teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut dicetuskan oleh Adam Smith bersamaan dengan ramainya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Dasar pemikiran teori ini adalah suatu negara akan bertambah kaya ketika memiliki peningkatan keterampilan dan efisiensi dalam hal keterlibatan para tenaga kerja dalam proses produksi. Selanjutnya ada teori keunggulan kooperatif. Teori keunggulan kooperatif dicetuskan oleh David Ricardo dengan asumsi utama bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan ketika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Dengan jalan hanya memiliki keunggulan kooperatif saja pada harga untuk komoditi yang relatif berbeda. Yang ketiga ada teori permintaan timbal balik. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill lebih menekankan kepada keseimbangan antara permintaan dan penawarannya. Penawarannya sebab permintaan dan penawaran merupakan penentu dalam menentukan jumlah barang yang akan diekspor dan diimpor. Nah, yang keempat ada teori keunggulan kompetitif. Menurut Michel E. Porter, suatu negara yang mengandalkan keunggulan komparatif bagi kepentingan ekonominya tidak memandai untuk meningkatkan kemakmuran bangsanya. Nah, yang terakhir ada teori dari pandangan kaum merkantilisme, bahwa salah satu cara membuat negara kaya adalah dengan melakukan ekspor sebanyak-banyaknya dan memperkecil impor. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif. Tarif merupakan sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang masuk dari luar negeri ke dalam, atau biasa disebut impor. Yang kedua, subsidi ekspor. Subsidi ekspor merupakan pembayaran dengan jumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Ketiga, ada pembatasan impor. Pembatasan impor atau impor kuota yaitu pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini berlaku dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok atau individu. Dan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.